Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita masuki pembelajaran Senin 23 Agustus tahun 2021. Hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan pada subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Hari ini kita masuki subtema yang baru. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai penelusuran berbagai sumber. Nah, jadi fokusnya hari ini kita akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Memahami penampilan tarik kreasi daerah. Kita akan mengenal tarik kreasi daerah. Oke. Yuk amati gambar berikut. Nah, sekarang kita amati dulu gambar berikut ini. Ini gambar ayam. Ini gambar bebek. Coba kita amati secara seksama. Adakah perbedaan pada fisik kedua hewan ini? Tentunya ada. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat pertama, mungkin dari paruhnya, lalu untuk kakinya seperti apa, bulunya seperti apa, memiliki perbedaan. Kira-kira kenapa? Salah satunya adalah untuk membedakan, menandakan, oh ayam itu bulunya seperti ini, bebek itu bulunya seperti ini. Oh ketika bebek ternyata paruhnya seperti ini, ayam seperti ini. Kira-kira apa fungsinya? Mengapa demikian? Supaya lebih lanjut mengenali tentang ciri hewan, mari kita lihat penjelasan berikut. Ciri-ciri khusus hewan. Oke, kita lihat dulu di sini ada bebek. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kita baca dulu. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air minyak di tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lain, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sekarang kita amati. Lihat paruhnya. Untuk memudahkan ketika mencari makan di air. Lihat sekarang bulunya. Bulunya agak mengkilat. Mengapa demikian? Karena ada air. Ada minyak. Dilapisi oleh minyak. Jika tidak dilapisi oleh minyak, maka air akan masuk ke badan membasahi bulu. Akhirnya apa? Menyebabkan bebek tenggelam. Oleh karena itu, mengapa bebek tidak tenggelam ketika dia di atas air? Karena dia mempunyai bulu yang dilapisi oleh minyak. Minyak tersebut menghambat masuknya air atau membasahi bulunya. Lalu lihat di sini. Selaput pada kakinya. Mengapa ada selaput? Selaput digunakan untuk memudahkan berenang. Ketika kalian melihat para perenang itu ada juga yang menambahkan alat pada kakinya yang membentuk kaki yang agak lebar sehingga memudahkan untuk berenang. Sama dengan bebek juga mempunyai selaput pada kakinya yang memudahkan untuk berenang. Ciri ini sangat beda dengan ayam. Ayam tidak memiliki selaput, oleh karena itu ayam tidak bisa berenang. Nah, itu ciri khusus bebek. Oke, kita lihat ciri khusus hewan yang lainnya. Oke, di sini ada peta secara singkat. Ada ciri khusus hewan dan habitatnya. Ayam ciri khususnya panjang dan runcing, cakarnya panjang, hampir seluruh tubuh ditutup bulu. Ciri habitatnya lingkungannya banyak tanah dan semua. Ciri bebek khusus paruh agak panjang dan lebar, kaki berselaput, leher panjang, bulu berlapis minyak. Habitatnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Lingkungan darat, perairan, dangkal.
Lalu ada ikan. Ciri khususnya apa sih yang dimiliki ikan? Memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, lalu memiliki sisik dan lendir. Habitatnya di mana? Lingkungan yang berair. Kan tidak akan hidup di darat karena habitatnya ada di air. Cecek. Ciri khusus bagian telapak kaki menonjol untuk melekat. Karena itu cicak bisa nempel. Lalu lidah panjang dan lengket dapat memutuskan ekornya. Ciri habitatnya bertanah, dinding, atap rumah. Jadi dia hidup di tanah, dari biasa kita temui di atap rumah, dinding, atap rumah, biasanya kita temui itu. Nah, supaya lebih jelas, mari kita pelajari satu per satu. Kita lihat pertama ada kelelawar. Ciri khusus. Yang pertama, kelelawar memiliki sayap membentang antara tulang-tulang dari tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Di sini lihat, sayapnya membentang luas untuk terbang dalam jarak yang jauh. Lalu yang kedua, jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram di dinding gua atau pohon. Nah, kalau ketika kita lihat secara dekat, pada kakinya itu sangat panjang. Cakarnya itu panjang untuk apa? Karena hidupnya ketika tidur dia menggelantung untuk mencengkram pohon atau dinding gua. Lalu yang ketiga, sistem pendengaran dan penciuman sangat tajam untuk mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak yang jauh. Jadi, pendengaran kelelawar itu sangat luar biasa. Dia memiliki pendengaran yang sangat luar biasa, jarak yang jauh. Kenapa demikian? Alasannya karena kelelawar memiliki sistem ekolasi. Sistem ekolasi inilah yang membantu kelelawar untuk mendengarkan dalam jarak yang sangat jauh. Apa itu ekolokasi sendiri? Nah, ekolokasi adalah suatu sistem penggunaan pantulan bunyi atau eko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Jadi ketika kita mendekatinya, dia sudah tahu pergerakan kita dari jarak jauh dari sistem penggunaan pantulan ini. Nah, sistemnya seperti ini. Ini kelelawarnya. Di sini ada objeknya. Objeknya sudah memantulkan ke arah kelelawar. Oleh karena itu, kelelawar ini mampu mendengarkan dalam jarak yang jauh karena adanya pantulan yang diberikan oleh objek. Nah, itulah kelebihan dari kelelawar. Memiliki sistem ekolokasi sehingga dia bisa mendengar dan melihat objek melalui pendengarannya dengan sangat baik. Lalu yang kedua, unta. Kita lihat. Yang pertama, puun unta berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Nah, puun di sini, ini fungsinya untuk menyimpan makanan, cadangan air dan lemak dari makanan yang dikonsumsi. Disimpan di sini. Lalu yang kedua, telapak kaki memiliki bantalan kulit yang keras untuk berjalan di pasir yang panas. Bantalan kaki itu di sini, di bawahnya ini. Keras sehingga dia bertahan ketika melewati pasir yang panas. 3. Bulu mata panjang untuk melindungi mata dari debu. Nah, bulu matanya ini panjang. Jadi, tidak ada pasir yang akan masuk ke matanya atau menghalangi pasir masuk ke matanya. Habitatnya di mana? Lingkungan yang gersang dan kering seperti gurun pasir. Jadi dia mampu hidup dengan baik meskipun keadaannya gersang dan kering seperti gurun pasir. Karena ada kelebihan yang pertama ini. Ada punuk untuk menyimpan cadangan air dan lemak. 3. Citah. Itu berwarna kecoklatan dengan bintik hitam digunakan untuk berkamuflase. Nah, bintik-bintik hitam ini berkamuflase. Lalu yang kedua, kaki dan tungkai panjang untuk berlari dengan langkah panjang. Nah, panjang. Jadi ketika lari dia sangat cepat. 3. Ekor panjang untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kecepatan saat berlari. Nah, ekor ini ternyata juga berfungsi, bukan hanya pajangan saja, tapi berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan mengendalikan kecepatan ketika dia berlari. Habitatnya di mana? Di daerah kering, terbuka, dan padang rumput. Lalu berikutnya, ada semut. Ciri khusus antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sama. Nah, ini
ada antena 2 ini. Ternyata nggak hanya untuk hiasan, ternyata berfungsi untuk antena, yaitu sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Lalu yang kedua, dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Nah, semut itu bisa mengeluarkan bau ketika dalam bahaya. Lalu yang ketiga, bau khusus digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Nah, jadi misalkan semut satu dengan lain itu biasanya memiliki bau yang berbeda, sehingga untuk menandai ini sesamanya, saling berkomunikasi. Lingkungannya di mana atau habitatnya di mana semut? Lingkungan tanah yang bersuhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, ada juga semut yang tidak mampu bertahan hidup. Suhunya sangat rendah, sama, ada semut yang tidak dapat bertahan di suhu yang sangat rendah. Banyak semut hidup di suhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. 5. Burung hantu. Kita lihat, ini burung hantu seperti ini. Ciri khususnya, pupil mata dapat menyerap cahaya pada malam hari sehingga memudahkan mencari mangsa. Nah, pada pupil mata di sini, dia mampu menyerap cahaya. Sehingga pada malam hari, biasanya kalau hewan-hewan lainnya tidak bisa melihat dengan baik, dia mampu melihat dengan baik karena dia mampu menyerap cahaya. Kedua, bulu menjulang ke atas ke bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Bulunya ke atas. 3. Bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Bulunya mungkin kalian pernah memegang, bulu burung hantu ini sangat halus sekali. Berbeda dengan bulu burung yang lain. Mengapa demikian? Ternyata fungsinya adalah untuk membuat suara terbangnya itu halus mungkin supaya tidak terdengar oleh orang lain atau terdengar hewan yang akan dimangsa. Itulah fungsi dari bulu halus pada burung hantu. Habitatnya di mana? Hutan dengan suhu udara dingin. Nah, kebanyakan berarti kita temui burung hantu itu di suhu udara yang dingin. Banyak kita temukan. Terkadang kita temukan Pak di Bengkulu Pak, iya, tetapi akan lebih hidup dengan baik ketika dia hidup di daerah yang suhu udaranya dingin. Oke, yang keenam, penguin. Nah, lihat di sini penguin. Lihat ciri khususnya. Bulu tebal dan bagian bawah kulit terdapat lemak untuk menghangatkan tubuh. Nah, bulunya ini tebal sekali. Tebal, halus. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Mengapa? Karena dia hidup di daerah dingin, jadi harus membutuhkan penghangat yang sangat ekstra. 2. Sayap dan kaki berselaput untuk berenang dan menyelam. Nah, kalau bebek tadi hanya kakinya yang berselaput, nah sekarang sayapnya pun berselaput. Sehingga ketika kita melihat penguin, dia akan mudah sekali untuk berenang di air. Lalu yang ketiga, tubuh bagian dalam berwarna putih dan tubuh bagian luar berwarna hitam gelap untuk berkamuflase. Nah, lihat di sini. Depannya ini putih, belakangnya gelap atau hitam. Nah, ternyata fungsinya apa? Untuk berkamuflase. Habitatnya di mana? Daerah dengan suhu udara yang sangat dingin seperti kutub utara. Jadi dia akan sulit untuk hidup di daerah yang panas seperti di Indonesia. Dia hidup di daerah yang sangat dingin. Itu untuk ciri-ciri khusus hewan. Nah, cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar apa? Gambar bunglon. Halo? Kira-kira ada yang tahu gambar apa? Ya, gambar terenggiling. Bunglon akan berubah warna ketika dia dalam posisi terancam. Dia akan berubah warna menyerukan tempat yang dia tinggali. Ketika dia di daun, dia bisa berubah menjadi warna sesuai daun itu. Itu cara untuk melindungi diri. Lalu berikutnya bunglon. Terenggiling. Terenggiling ini panjang. Tetapi ketika dalam bahaya, dia akan menggulungkan badannya hingga bentuk seperti bola. Nah, di mana badan tertutup oleh sisik. Nah, seperti sisik ini sangat keras sekali untuk melindungi dirinya. Nah, adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungannya sekitarnya untuk bertahan hidup. Atau gampangnya saja, cara hewan untuk bertahan hidup. Inilah yang dinamakan dengan adaptasi.
Supaya lebih jelas, mari kita pelajari. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Yang pertama ada kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Menyamar ya. Contoh hewannya yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan sulit untuk menemukan dirinya. Nah, jadi kamuflase itu biasanya digunakan oleh hewan yang memiliki warna sesuai dengan tempat dia hinggap atau dia tinggal, sehingga orang sulit menemukannya. Ini biasanya digunakan. Contohnya di sini belalang. Belalang itu biasanya warnanya hijau. Dia sangat mudah sekali sulit untuk bersembunyi ketika di dedaunan, karena warnanya hampir sama. Itulah kelebihan dimiliki belalang, dia melakukan kamuflase. Lalu yang kedua, mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada padang batu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Itulah keunggulan dari bunglon. Dia bisa melakukan adaptasi dengan cara mimikri, melindungi diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Lingkungannya hitam, bunglon bisa mengubah dirinya menjadi kulitnya warna hitam. Ketika dia di warna merah, dia bisa mengubah kulitnya menjadi warna merah. Itulah dinama mimikri, mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Beda kalau kamuflase, dia sudah memiliki warna kulit, dia menyesuaikan pohon yang sama atau daun yang sama dengan warna kulitnya. Sedangkan ketika mimikri, hewan itu bisa mengubah warna kulitnya itu sendiri. Autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cecak. Ekor cecak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cecak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Nah, dari sini. Ekornya putus. Mungkin dari anak-anak juga pernah melihat ketika kalian atau pernah menemukan ketika cecak dipegang, ekornya putus, pergerakan ekornya itu sangat cepat sekali. Sehingga fokus kita itu pada ekor. Kita tidak pada cicaknya. Nah, itulah keunggulan dari adaptasi oleh cicak. Dia melakukan autotomi, melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya, sehingga fokus pemangsa beralih pada ekornya, bukan pada cicaknya. Yang keempat, menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi dengan menggulung tubuhnya. Contoh yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Ya, inilah bentuk aslinya terenggiling. Tapi ketika dalam bahaya, dia akan secara langsung menggulungkan tubuhnya. Sehingga apa? Bagian-bagian tubuh yang lunak, lembut, dia akan tertutup oleh sisik yang sangat keras. Nah, itu cara dengan adaptasi dan menggulung, yaitu terenggiling. Lalu yang kelima, cara adaptasi dengan menyemburkan tinta atau cara melindungi diri dengan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuh. Pada saat itulah cumi-cumi akan menyelamatkan diri dari musuh kilang cecak. Nah, biasanya kita lihat cumi-cumi hanya warnanya putih, tetapi dia memiliki sebuah cara yang sangat baik untuk dirinya, untuk melindungi dirinya, yaitu dengan menyemburkan tinta. Lalu ada 6. Mengeluarkan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap adalah ada walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Ini walang sangit. Ketika dia dalam bahaya, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga fokus pemangsa akan terganggu. Dia tidak akan tahan dengan bau yang dikeluarkan oleh hewan tersebut. Lalu cara adaptasi atau melindungi dirinya yang bertujuan dengan cangkang.
Ada hewan yang melindungi diri dengan cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Nah, lihat. Bentuknya seperti ini. Tapi ketika dia merasa terancam atau dalam bahaya, tubuhnya ini akan masuk ke dalam rumahnya ini. Masuk ke dalam cangkang. Sehingga tidak terlihat. Nah, oleh karena itu dia bisa berlindung, bersembunyi. Nah, selain itu, cangkang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Ketika dia ingin istirahat, dia tinggal masukkan badannya dan menutup cangkang itu. Dia beristirahat di situ. Nah, itu untuk cara adaptasi hewan untuk melindungi dirinya. Nah, itu tentang hewan-hewan. Nah, ada peta pikiran secara singkat. Di sini caranya ada pertama kamuflase, hewan menyamar untuk menyelipkan pangsa, misalnya contohnya belalang. Lalu ada mimikri, hewan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya, contoh bunglon. Lalu ada autotomi, hewan memutuskan sebagian ekornya, contohnya cecak. Lalu ada menyemburkan tinta, hewan menyemburkan tinta untuk menghalangi pandangan musuh, contoh cumi-cumi. Lalu cangkang, hewan masuk ke dalam cangkang ketika dalam keadaan bahaya, yaitu siput. Lalu cara melindungi dirinya berikutnya ada menggulung tubuh. Menggulung tubuh untuk melindungi diri bagian lunak, contohnya terenggiling. Lalu mengeluarkan bau, hewan yang mengeluarkan bau menyengat ketika dalam keadaan bahaya, contohnya adalah walang sangit. Oke, begitu untuk tentang cara adaptasi dan melindungi diri atau ciri khusus dari hewan-hewan. Nah, kita juga akan mengenal gerakan pola lantai sebuah tari tortor. Gerakan yang pertama, gerakan dengan pola lantai horizontal maksudnya ya. Lalu yang kedua, pola lantai bentuk huruf V. Nah, supaya lebih jelas mari kita lihat. Yang pertama, gerakan pola horizontal. Nah, yang pertama A, posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut, gerakan tangan ke atas ke bawah sesuai irama. Nah, lihat di sini posisi tangannya tertutup ya. Ketika tangan turun, maka teguk di lutut. Lalu yang kedua, tangan dibuka di atas bahu, lalu diturunkan, kaki menghentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, lihat ini tangannya ketika di atas, ini ketika diturunkan. Itu yang kedua. Lalu gerakan pola yang C, badan sorong ke kiri dan ke kanan, kaki menghentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, lihat. Badan agak sorong, lalu kaki menghentak, ini bentuk menghentak. Lalu yang D, tangan diletakkan di samping, lalu diangkat ke atas sambil kaki kiri melangkah ke depan ketika tangan turunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Jadi saling bergantian. Jadi tangan diletakkan di samping, di atas ya. Itu untuk horizontal. Sekarang pola lantai yang bentuk huruf V. Yang A, posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut, gerakan tangan ke atas ke bawah sesuai irama ketika tangan diturunkan untuk ditekuk. Nah, lihat. Posisi sama, hanya bentuknya saja menyerupai huruf V. Lalu yang kedua, penari bergerak turun sambil melenggang tangan ke atas dan ke bawah. Nah, ini kan tangannya, perhatikan tangannya. Nah, ke atas, ke bawah, dia saling bergantian diiringi dengan gerakan kaki. C, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan condongkan ke depan dan belakang. Ya. Jadi tangan kirinya di belakang, tangan kanannya di depan. Agak condong, kaki diangkat. Ya. Lalu yang D, tangan kiri disimpan belakang, tangan kanan diangkat, badan condong ke depan dan ke belakang. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita lihat video berikut. Nah, lihat posisi tangannya. Posisi tangannya dilipat.
gerakan yang pertama tadi. Nah, ini gerakan berikutnya, tangan di, nah ya, perhatikan. Saling bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ya. Perhatikan kakinya. Depan, ada kaki selalu ada tekuk. Nah, ini polanya pola lingkaran ya, seperti pola lingkaran. Secara sekilas seperti pola lingkaran, belum terlihat seperti pola horizontal atau vertikal atau menyerupai huruf V. Nah, sekarang mulai membentuk huruf menyerupai. Nah, ini horizontal. Nah, coba sekarang lihat, mulai menyerupai huruf P. Nah, ini caranya. Ya, berubah lagi. Nah, ini vertikal, pola vertikal. Ya, mulai untuk pola horizontal. Oke, itu tadi contoh dari gerakan tarik tortor. Ternyata tidak hanya pola horizontal dan untuk huruf P saja, ada pola yang lain. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Itulah tadi pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibaca dengan baik dan selalu jaga kesehatan ketika di rumah dan beraktivitas. Tuhan memberkati.